Waktu pertama sini dilubangi, dia kan keluar asap ya, keluar asap kayak uap air panas itu ya. Namanya uap itu lama-lama kalau dia ini dia bisa menjadi air ya. Nah, berat jenis air sama solar kan berat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Komatsu Indonesia ya teman-teman. Oke, hari ini saya akan berbagi sedikit pengalaman ya teman-teman ya. Jadi pengalamannya begini ini. Kenapa kok bisa ada air di dalam tangki solar ya teman-teman ya. Jadi ini pengalaman saya yang waktu itu sedikit merepotkan, tapi setelah saya telusuri dan saya pelajari ternyata ketemu penyakitnya itu ya. Jadi ketemu penyakitnya kenapa kok bisa ada air di dalam tangki solar ya teman-teman ya. Apakah ini hanya terjadi di well loader Komatsu dan juga excavator Komatsu ya, karena ini gambarnya juga itu ada di Exa juga ada ya. Jadi yuk kita bahas ya. Oke, untuk lebih jelasnya yuk kita lanjut, tapi jangan lupa ya tekan tombol subscribe, tombol notifikasinya agar aman, dan selalu dukung channel saya agar channel saya berkembang ya teman-teman ya. Ini sedikit pengalaman saya dan sedikit cerita dulu ya teman-teman ya. Jadi bermula dari well loader yang kecil ini ya teman-teman ya. Jadi waktu itu saya membawa well loader yang kecil ini padahal masih baru ya, HM-nya masih sekitar 2000-an atau 3000 kemarin itu waktu kerusakan ya. Jadi waktu itu tuh alat ini sering mati-mati teman-teman. Jadi mati start hidup lagi, mati start hidup lagi. Nah, nggak tahunya teman-teman ya, saking penasarannya, saya kira full solarnya, tangkinya full ya, tangki solar full dari atasnya, dari pandomnya full, tapi dia sering mati-mati ya. Saya prediksi itu masuk angin waktu itu ya, karena tangkinya full. Dan nggak tahunya setelah dipompa, setelah dari nozzle-nozzle dibuka, dia hidup, habis itu mati lagi. Nah, nggak tahunya keesokan berapa harinya, besok paginya ya, kejadian itu kan malam ya. Jadi besok paginya tangki solar itu kan udah mulai berkurang, udah setengah. Nah, nggak tahunya waktu pengisian solarnya itu ya teman-teman ya. Jadi tangki yang dari tutup tangki yang dari atas itu nggak bisa dibuka, dari bawahnya itu juga nggak bisa dibuka ya teman-teman ya. Nah, jadi saya panik waktu itu loh, kenapa kok tangkinya dari atas nggak bisa dibuka, dari bawah juga nggak bisa dibuka ya teman-teman ya. Jadi usut punya usut ya teman-teman ya. Jadi nggak taunya dia tuh ada kedap udara di sini ya, dari di dalam tangki ini, karena dia tinggal setengah ya, tinggal setengah segini. Jadi dalamnya itu udara yang udah kedap, jadi dia dibuka dari drain bawah nggak bisa, dari atas nggak bisa ya teman-teman waktu itu ya. Jadi dibuka tutup tangkinya itu nggak bisa gitu, repot ya. Nah, dari situ ya, dari akhirnya ya teman-teman ya, dari dikasihlah nutup lubang ya teman-teman ya. Jadi di sini ini dibuatkan lubang, jadi ini dibor tapi kecil ya teman-teman ya, dibor tapi kecil. Nah, akhirnya udaranya itu keluar. Nah, waktu itu kan mestinya agak sedikit panas ya teman-teman ya. Akhirnya dia sedikit udah keluar ya, udah keluar sedikit. Habis itu udaranya kan udah kosong di sini. Jadi tutup ini udah bisa dibuka. Terus di sini nih drainannya ini juga bisa dibuka ya teman-teman ya. Nah, bisa dibuka begini ya teman-teman ya. Nah, udah bisa buka begitu ya teman-teman ya. Jadi usut punya usut, saya cari masalahnya itu. Gimana itu kok bisa terjadi seperti ini ya. Usut punya usut, saya cek kan, saya cari. Nah, saya cari itu tulisannya, karena yang di sini nggak ada tulisannya ya, yang di sini ya. Jadi nggak tahunya di well loader Exa dan khususnya kok ini dia ada, ini nggak tahunya. Nah, ini ada tulisannya ini teman-teman. Saya pelajari kan, saya selidiki, saya kenapa kok dia bisa kedap, terus ada kok bisa ada airnya gitu ya. Nggak tahunya inilah, buanglah air dan sindemen dari filter water separator setiap hari. Nah, jadi
ini maksudnya ini ada gambar airnya ya. Nah, ada gambar airnya ya. Kuras radiator, makanya ini tempat pengolahan. Nah, nggak taunya itu lihat sini dia, teman-teman. Nah, dia nggak taunya di sini. Nah, dia lewat sini ya tadi ya. Tuh, lihat bawah sini ya. Tuh ya, lebih jelasnya ya. Nah, sama kayak yang di sini ya, sama kayak yang di sini. Sama persis kayak yang di sini ya, teman-teman ya. Jadi setelah saya tahu tulisan itu, nggak taunya dia suruh pengetapan setiap hari ya, teman-teman. Jadi pasti ada air ya. Nah, pasti ada air di situ, nggak ketang sedikit, pasti ada air ya, itu ya, seperti itu. Jadi saya pikir dari mana datangnya air itu ya, datangnya air itu dari mana ya. Setelah saya pikir-pikir ya, jadi kan tangki ya, selang itu ya, dari tangki naik ke pompa injeksi, naik ke pompa injeksi, dari injeksi dia muter lagi ya, dari injeksi dia muter lagi ke mesin nozzle-nya di sana ya. Jadi dari mesin nozzle dia kan, jadi bensin solar itu berputar ya, dari bawah ke atas, sisa dari pembakaran itu dia turun lagi ya, naik, turun lagi. Dia kan masuknya ke dalam tangki ini ya, dalam ke tangki ini. Dan kondisi mesin itu kan panas ya, teman-teman ya. Nah, tanpa disadari solar juga itu kan panas ya. Kalau solar panas, dia kan namanya panas tuh pasti mengandung uap ya, teman-teman. Dia pasti mengandung uap, ada uapnya gitu. Nah, uapnya itu kan di atas, karena dia nggak semuanya full ya. Jadi dia kan panas, jadi atasnya itu mengandung uap. Nah, makanya saya waktu pertama sini dilubangi, dia kan keluar asap ya, kayak uap air panas itu ya. Namanya uap itu lama-lama kalau dia bisa menjadi air ya. Nah, berat jenis air sama solar kan berat airnya ya. Jadi airnya itu posisinya di bawah. Nah, makanya itu ya, teman-teman ya. Jadi saya pelajari itu, oh jadi seperti ini. Nah, itu dulu pertama saya mengenal Komatsu ya, teman-teman. Saya pertama kali kenal Komatsu. Jadi buat teman-teman semua perlu diperhatikan juga ya, kalau membawa alat tuh masalahnya apa dan solusinya di mana, pasti nanti kita ketemulah itu masalahnya itu. Oh, jadi begini. Nah, jadi tanpa disadari kita belajar di situ ya, teman-teman ya. Dan sedikit tambahan ya. Jadi kalau bisa ya, teman-teman ya, kalau bisa solar 1/3 tangki itu kalau bisa jangan dioperasikan ya, teman-teman ya. Itu karena takutnya kalau dia habis solarnya, takutnya dia kalau di bawah sini biasanya dia ada kotoran ya, ada kotorannya, dia bisa lumpur entah apa ya, teman-teman ya. Tapi bagusnya itu tadi ikuti pedoman petunjuk ini tadi ya, ikuti pedoman petunjuk yang ada tulisannya ini tadi ya, yang ada tulisan ini tadi ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi pengalaman itu pengalaman terbaik itu adalah dari pengalaman yang nyata, maksudnya seperti ini, yang dari kerusakan kita pahami dari mana sumber dan masalahnya itu ya, teman-teman ya. Jadi ini perlu di-train setiap hari. Itu juga ya, teman-teman ya, itu juga sama EXA pun sama, saya pelajari ya dari EXA, saya amati seperti itu ya, teman-teman ya. Itu waktu dulu saya kenal welder ya, terus saya pelajari lagi, saya lihat di EXA ya, ternyata begitu. Apakah ini khusus Komatsu, entah alat berat yang lain juga saya nggak tahu ya. Tapi kalau yang pasti ini terjadi di Komatsu ya, teman-teman ya. Dan Komatsu juga di EXA juga. Dulu saya bawa Caterpillar, Liunggong, SDLG itu biasa aja, teman-teman ya. Jadi waktu saya nge-grease, saya buang solar tanpa disadari dia ikut ke situ atau gimana ya. Tapi ini adalah sedikit pengalaman dari saya yang saya bagikan langsung dari pengalaman saya ya. Jadi saya selalu berbagi tentang pengalaman saya ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu penjelasan dari saya bahwa kok bisa ada air di dalam tangki ya, teman-teman ya. Oke, buat teman-teman semua, itu sedikit penjelasan dari saya ya, teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe-nya.
agar channel saya berkembang ya teman-teman ya. Terus nantilah kalau alatnya udah, yang ini udah ready, heksanya pecah hose sudah ready, kita lukir lagi ke hexa, ke loader, ke hexa, ke loader ya teman-teman ya. Jadi kalau yang mau ada ditanyakan, kalau saya bisa jawab saya jawab ya. Oke, terima kasih, salam dari saya, salamnya Komatsu Indonesia, mantap.